Musik movement itu yang pertama jelas ya, karena movement, musik and movement. Jadi ya untuk fisik dan motorik mereka. Esensi dari musik itu sebenarnya adalah bunyi begitu. Jadi apapun bunyi-bunyian itu sebenarnya sudah musik gitu. Contohnya ketika mereka bertepuk tangan Miss, itu sebenarnya mereka sudah melakukan tindakan bermain musik seperti itu. Membuat marakas itu sama juga, belajar alat musik perkusi tapi sumber bunyinya berbeda dan hasilnya juga beda gitu. Kalau misalnya marakas itu bisa pakai botol yang kita isi pakai beras atau misalnya kacang hijau gitu kan, nggak susah ya Miss carinya. Beras mungkin di rumah semuanya pasti punya. ada. Nah itu udah hanya ditutup, digoyang-goyangkan saja, itu sudah membuat alat musik yang sederhana. Pasti menarik Miss kalau itu diterapkan di rumah. Nggak mahal, nggak susah, nggak repot. Dan semua di rumah pasti punya. Iya. Selamat datang di Archie Story, podcastnya Archimedes Academy. Bersama saya Nabila dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentunya. Kita akan membahas topik tentang the importance of music and movement for children. Tentu di sini saya tidak sendiri karena ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Mari kita sambut Miss Rina. Halo. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Miss Rina. Oke, selamat siang? Iya. Apapun. Nama saya Miss Rina, saya di Archimedes Academy kebetulan mengampu di kelas nursery usia 3-4 tahun. Oke Miss Rina, mungkin sebelum kita membahas nih tentang tadi pentingnya musik and movement bagi perkembangan anak, kira-kira dari sudut pandang Miss Rina, musik and movement dalam perkembangan anak itu seperti apa sih Miss? Banyak sekali Miss, kalau musik movement itu yang pertama jelas ya, karena movement, musik and movement. Jadi ya untuk fisik dan motorik mereka. Kalau untuk fisik itu lebih ke kayak Miss? Kesehatan. Oh iya. Karena salah satu bentuknya kegiatan itu seperti lari, seperti melompat, seperti itu tuh anak bergerak, anak aktif itu sebenarnya anak yang sehat. Karena melatih kesehatan paru-paru, melatih kesehatan badannya mereka. Kalau secara motorik juga ada, karena juga melatih keseimbangan tubuh mereka, melatih koordinasi badan mereka, seperti itu sih Miss. Banyak manfaatnya. Oh, banyak sekali ya. Tentunya dalam aspek perkembangan anak itu sangat berkaitan ya Miss Rina ya. Apalagi tadi sudah disampaikan sama Miss Rina bahwa perkembangan fisik motorik itu juga sangat berhubungan erat ya dengan musik and movement ini. Betul. Kira-kira Miss Rina bentuk dari kegiatan musik and movement ini seperti apa sih Miss? Bentuk kegiatannya sederhana tapi sering dilakukan, tapi ternyata secara tidak sadar kita sudah melakukan itu setiap hari gitu Miss. Musik movement ya Miss. Jadi kalau misal di Archimedes Academy itu kegiatan musik movement itu dilakukan ketika kita menanyakan kabar ke anak-anak. Jadi kalau misalnya kita kegiatan pagi tuh Miss, sebenarnya anak-anak itu kita sudah ajarkan dan ajak mereka untuk melakukan kegiatan musik movement. Salah satunya ketika kita menanyakan kabar, karena kita menyanyikan Good morning everybody, how are you? Gitu kan. I'm good. Nah, tuh. Nah, jadi ketika mereka menyanyi itu mereka sambil bertepuk. Terus mereka kalau keadaan mereka sedang good, biasanya mereka akan menunjukkan jempol mereka sambil bilang good gitu. Begitu pula dengan misal mereka happy gitu, mereka akan bilang happy dan pasti rata-rata anak-anak tersenyum dan juga akan memakai jari telunjuk mereka untuk pegang pipi sambil bilang happy seperti itu. Terus habis itu setelah kita menanyakan kabar, anak-anak tuh biasanya minta lagu kalau di kelas gitu. Jadi lagu-lagu yang mereka suka di rumah, yang suka mereka nyanyikan di rumah, mereka request gitu di kelas, Miss mau nyanyi lagu ini kayak gitu. Di situ mereka biasanya akan bergerak, menyanyi dan bergerak sesuai dengan irama lagunya begitu. Oke, jadi selain tadi bernyanyi ya Miss, jadi anak-anak juga mengekspresikan diri ya secara tidak langsung bagaimana keadaan anak hari itu. Misalnya hari ini kok gak good ya, kira-kira kenapa gitu alasannya. Jadi kita bisa tahu dan nanti mungkin kita bangun suasana dengan bernyanyi lagi dan dance lagi. Iya, pasti happy lagi habis itu soalnya. Selain itu, anak kadang itu gak hanya hafal satu lagu kan Miss. Banyak sekali lagu yang mereka tahu nih. Dan itu menjadi kepustakaan anak ya tentang banyaknya lagu yang mereka tahu. Lah kira-kira dengan pengetahuan anak tentang lagu ini kira-kira berhubungan gak sih sama perkembangan bahasa anak?
Tentu Miss, karena kalau mungkin mereka belum tahu lagunya yang pertama gitu kan. Misalnya dalam satu kelas itu ada beberapa anak yang request gitu, Miss mau lagu ini, Miss mau lagu ini. Sedangkan ada anak yang mungkin belum request nih lagunya gitu kan. Terus sekedar mereka mengikuti lagu itu. Nah nanti pasti mereka tuh punya apa ya Miss, kayak keinginan juga sih Miss, kalau misalnya lagu itu kebetulan menarik juga buat dia, kebetulan besoknya nih anaknya juga request lagu itu dimainkan. Nah semakin sering mereka mendengarkan lagu itu, pasti mereka terjerumus juga untuk ikut menyanyikan lagu itu. Nah dari situ semakin banyaknya lagu yang mereka dengar, semakin banyaknya lagu yang dihafalkan gitu, pasti secara perkembangan bahasa mereka juga akan meningkat seperti itu Miss. Kata-katanya semakin banyak gitu. Itu sih Miss jadi manfaatnya. Oke Miss Rina, jadi terkait banyaknya lagu yang anak tahu itu juga berkaitan erat ya Miss dengan perkembangan bahasa anak. Tadi kan kita sudah bahas tentang musik ya Miss Rina ya. Kira-kira musik itu hanya berkaitan dengan lagu atau ada hal yang lain nih Miss Rina? Banyak Miss sebenarnya, tapi salah satunya nih ya Miss yang bisa diterapkan juga gitu, memainkan alat musik. Nah memainkan alat musik sederhana saja dulu, dia yang bisa dilakukan setiap hari, mungkin tanpa alat musik, tapi kita punya sendiri alat musik dari tubuh kita tuh punya sendiri gitu Miss. Karena sebenarnya esensi yang pernah saya dapatkan ya Miss, sedikit ilmu ini. Oke. Yang saya nyantol gitu. Esensi dari musik itu sebenarnya adalah bunyi begitu. Jadi apapun bunyi-bunyian itu sebenarnya sudah musik gitu. Contohnya ketika mereka bertepuk tangan Miss, itu sebenarnya mereka sudah melakukan tindakan bermain musik seperti itu. Nah, terus contohnya lagi, selain menepukkan tangan, mereka bisa menentakkan kaki, terus bisa menempukkan tangan ini ke paha. Nah itu sebenarnya mereka sudah melakukan kegiatan bermusik, tapi tanpa alat musik gitu Miss. Pakai alat musik sih, tapi ternyata ada dalam tubuh kita sendiri seperti itu. Itu sederhana sekali dan nggak usah beli Miss. Mereka sudah bisa melakukan itu di rumah dan di mana saja. Begitu. Oke, selain alat musik dari dirinya sendiri, apakah ada alat musik sederhana yang mungkin banyak sekali orang tua di rumah yang keterbatasan akan kepemilikan alat musik itu kayak Miss. Jadi apakah ada alat musik sederhana yang bisa diciptakan di rumah nih Miss untuk bisa bermain musik? Sederhana, gampang dicari, nggak susah nyarinya, nggak susah. Salah satunya bikin alat musik perkusi Miss. Alat musik perkusi itu sebenarnya salah satu bentuk alat musik yang mengajarkan kayak awalan gitu anak-anak mau bermain musik gitu. Salah satunya dengan misalnya Miss membuat drum sederhana. Selain tadi dengan badan, itu juga sebenarnya kalau misal menepuk tangan atau menghentakkan kaki itu mereka sudah namanya tuh istilahnya body percussion. Itu dengan badannya. Tapi kalau misalnya mau pakai alat musik juga bisa. Dengan membuat drum sederhana yang tadi saya sudah bilang, itu bisa pakai misalnya Miss punya kaleng bekas misalnya, atau misalnya punya panci atau penggorengan yang sudah lama nggak dipakai, itu bisa untuk jadi drumnya. Nah terus teman-teman bisa pakai kayak stick atau apapun itu, misalnya dari sendok atau misalnya garpu kayak gitu, dipukul-pukulkan gitu, itu sudah bisa jadi alat musik. Atau misalnya Miss dengan membuat marakas, itu sama juga belajar alat musik perkusi, tapi sumber bunyinya berbeda dan hasilnya juga beda gitu. Kalau misalnya marakas itu bisa pakai botol yang kita isi pakai beras atau misalnya kacang hijau gitu kan, nggak susah ya Miss carinya. Beras mungkin di rumah semuanya pasti punya. ada. Nah itu udah hanya ditutup, digoyang-goyangkan saja, itu sudah membuat alat musik yang sederhana. Pasti menarik Miss kalau itu diterapkan di rumah. Nggak mahal, nggak susah, nggak repot. Dan semua di rumah pasti punya. Gitu. Jadi nggak melulu mau main musik harus punya drum satu set, atau misalnya harus punya piano, atau misal harus punya gitar. Bisa sih gitu kalau misal rezekinya lebih gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai sederhana dan lebih menyenangkan, salah satu solusinya ya gitu. Begitu Miss. Dan pasti anak-anak lebih menarik ya Miss Rina ya. Pasti kayak buat apa ini gitu. Kalau misalnya mukulnya mantep itu sampai rusak kan nggak masalah. Kalau drum mukulnya mantep sampai rusak sedih. Iya. Begitu. Oke, sekarang kira-kira apakah musik ini
bermanfaat nggak sih untuk perkembangan anak, Miss Rina? Banyak Miss manfaatnya. Salah satunya tadi kita sudah bahas bahasa. Karena ketika mereka tadi itu sudah hafal dengan lirik-lirik lagunya, otomatis mereka kan pasti terangsang ya Miss. Walaupun mungkin mereka hanya mengatakan mama gitu dalam setiap liriknya mungkin untuk awalan gitu, tapi itu sudah merupakan salah satu bentuk perkembangan bahasa mereka begitu. Terus juga untuk secara matematika juga ada Miss. Wah, tidak disadari kan? Iya. Gimana tuh? Ada. Dengan kegiatan mereka memainkan musik perkusi yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Ya. Ketika mereka menerapkannya, misal kita minta tolong mereka untuk membuat ritme atau ketukan 1 sampai dengan 4. Seperti 1, 2, 3, 4. Nah, mereka lakukan itu berulang-ulang dengan alat musik yang mereka pakai. Itu secara tidak sengaja, secara tidak sadar mereka sudah menerapkan konsep hitungan, Miss. Konsep hitungan, mereka juga membilang 1, 2, 3, 4 seperti itu. Mereka lakukan terus-menerus dengan pola seperti itu. Mereka sudah lancar nih Miss. Nah, mereka juga sudah mendapatkan suatu perkembangan untuk melatih konsentrasi mereka. Begitu Miss. Manfaat dari bermusik itu banyak sekali ya Miss Rina, dari perkembangan fisik motorik yang tadi sudah dibahas, kemudian kognitif juga. Jadi sebenarnya dari segala aspek perkembangan anak itu musik and movement itu pasti sangat berhubungan, sangat berkaitan. Oke, selain aspek perkembangan yang tadi sudah kita bahas, kira-kira ada aspek lain nggak sih Miss dari musik and movement ini? Ada Miss, ya itu salah satunya kreativitas. Nah, musik movement itu kegiatan sederhana, menyenangkan yang bisa anak-anak lakukan setiap hari. Kalau di Archimedes Academy itu salah satunya ya Miss, ketika kita anak-anak tuh di kelas saya terutama itu lagi seneng banget sama lagu freeze dance. Itu hampir setiap hari mereka tuh minta Miss. Nah, mereka sudah mulai tahu nih gerakannya seperti apa, mereka sudah tahu liriknya seperti apa. Bahkan kan di lagu itu ada instruksinya Miss. Instruksinya mereka harus hopping, jumping, atau misal skipping seperti itu. Jadi mereka sudah mulai terlatih untuk kalau skipping gerakanku harus seperti ini, kalau jumping berarti aku harus jump kayak gitu. Nah, nanti di kata-kata freeze, nah mereka tuh akan menjadi freeze Miss, jadi patung gitu. Nah, di situ kita bisa lihat ternyata anak-anak itu semakin bervariatif ketika mereka menjadi patung Miss. Gerakannya tuh macem-macem beneran. Sampai kadang ada yang begitu Miss, lucu-lucu pokoknya. Nah itu dari situ kita bisa lihat ternyata musik movement ini menyenangkan untuk anak-anak dan melatih kreativitas mereka dengan mereka bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Gitu. Oke, jadi selain bergerak, tadi juga mengekspresikan juga ya, mengekspresikan diri. Aku Kira-kira gini, mau kayak apa ya aku gitu. Nah, betul. Oke, Miss Rina, tadi kan kita sudah membahas banyak sekali tentang musik and movement. Nah, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih, Miss? Mungkin dari orang tua di rumah gitu, ketika akan menerapkan musik and movement untuk anak-anak. Waktu Miss, jadi mungkin orang tua ini gimana ya, mungkin cukup kesulitan juga untuk kepikirannya, wah kalau menerapkan musik movement harus menyediakan waktu yang banyak dan lain sebagainya. Padahal untuk kegiatan sederhana yang bisa dilakukan anak-anak setiap hari di rumah itu bisa diselingi dengan musik movement Miss. Kalau di sekolah salah satu kegiatannya ketika anak membereskan mainan, kita selalu nyanyi Miss, tidy up, everybody tidy up gitu. Nah itu anak-anak tuh rata-rata juga ikut menyanyi lagu itu sambil mereka membereskan mainan. Jadi kegiatan yang sederhana yang dilakukan setiap hari berulang-ulang, dan mungkin itu kegiatan yang kenapa sih aku harus memberesin mainan, mungkin gitu ya. Anak-anak kan pada males biasanya. Nah tapi dengan kegiatan itu anak-anak jadi termotivasi gitu Miss untuk melakukan sendiri sambil nyanyi juga, jadi lebih menyenangkan seperti itu. Itu sih mungkin waktu ya Miss. Padahal di rumah juga bisa Miss. Di rumah juga bisa diterapkan juga. Kalau misalnya di rumah mungkin juga sama gitu. Kok di sekolah beda ya, mereka mau tidy up misalnya. Kalau di rumah kan enggak. Nah mungkin bisa juga orang tua menerapkan apa yang sudah dilakukan di rumah begitu. Atau misalnya dengan kegiatan gosok gigi, kegiatan mandi, sembari mereka melakukan aktivitas, mereka juga menyanyi begitu. Jadi kegiatan yang setiap hari bisa dilakukan, diselingi dengan musik movement pasti akan menyenangkan. Jadi tidak harus menyiapkan waktu yang lebih panjang begitu Miss. Oke, jadi sebenarnya
nggak hanya dilakukan di sekolah ya Miss, di rumah pun bisa dengan banget. kegiatan yang sederhana. Dan betul. mungkin anak-anak yang sudah sering berkegiatan di sekolah itu bisa melekat nih di rumah juga, akhirnya untuk berkegiatan bisa dengan musik and movement tadi ya betul. Miss. Sederhana tapi bisa pasti. Kira-kira ada tantangan lain nggak sih yang mungkin dirasakan orang tua gitu ketika mau menerapkan dan musik and movement ini? Mungkin salah satunya ini Miss, konsentrasi anak gitu. Jadi kalau misalnya dengan kegiatan yang menarik, misalnya dengan bermain musik tapi dibikin permainan kayak gitu. Gimana tuh caranya Miss? Misalnya Miss, anak diajak untuk melingkar gitu ya Miss. Terus habis itu ada beberapa alat musik yang berbeda-beda. Terus mereka bisa mencoba beberapa alat musik itu dengan cara memutar gitu. Jadi pasti anak-anak tertarik nih, oh kalau aku sudah mainkan alat musik ini, yang itu seperti apa ya, kayak gitu. Iya, jadi kayak menunggu giliran sambil kayak, aduh habis ini bunyinya seperti apa gitu. Itu sih Miss. Dari berbagai tantangan yang sudah Miss Rina jelaskan tadi, seperti waktu, kemudian fokus dan minat. Nah, mungkin banyak sekali orang tua yang keterbatasan akan ruang nih Miss. Nah, selain waktu, fokus dan minat, ruang juga mungkin di rumah itu sangat terbatas untuk bisa melakukan musik and movement Miss. Kira-kira Miss Rina ada solusi nggak terkait hal itu? Solusinya sederhana sekali Miss. Salah satunya ketika di rumah itu sebenarnya tidak memerlukan ruang yang besar, ruang yang khusus gitu. Tapi bisa mungkin dengan latihan, kalau misalnya untuk mau bergerak ya Miss, bisa dengan senam sederhana atau fleksibilitas tubuh kayak gitu, kayak stretching seperti itu Miss, itu juga bisa. Atau misalnya di kamar Miss sambil dengerin musik, anak-anak sambil gerak, itu juga sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi apa tuh? Alangkah lebih baiknya sih Miss gitu, kalau misalnya ada kok fasilitasnya gitu, kenapa tidak dipakai gitu. Salah satu di Archimedes Academy, karena kita punya salah satu kegiatan after school activity namanya adalah Beautiful Dance. Nah, sama Modern Kawaii Miss gitu. Kalau misalnya Beautiful Dance ini kebetulan kita punya ruangan yang cukup luas, terus ada kaca besar dengan fasilitas juga musik Miss. Jadi kalau misalnya anak-anak dance itu pasti senang banget karena mereka ngelihat dirinya itu di kaca begitu. Terus habis itu juga kalau di Modern Kawaii mereka punya alat musik yang banyak. Terus juga kebetulan Mister dan Miss-nya itu mereka berkompeten di bidang musik. Manfaatnya yang pasti anak-anak juga dilatih dengan guru-guru yang berkompeten, terus juga fasilitasnya memadai, dan juga yang jelas mereka bisa bersosialisasi dengan teman yang lain gitu. Jadi nggak merasa sendiri begitu Miss. Dan itu pasti akan termotivasi juga sih Miss gitu. Kalau misalnya, wah aku udah bisa ini, temanku udah bisa ini, mereka akan termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Pasti seperti itu. Oke, jadi selain bisa dilakukan di rumah ya Miss ya, itu bisa juga nih kita bergabung di Archimedes Academy. Betul. Karena ada kegiatan after school, yaitu berupa Beautiful Dance dan juga Modern Kawaii ya, yang berhubungan dengan musik and movement. Dan selain belajar, kita juga bertemu dengan banyak teman-teman yang lain. Jadi belajar juga sangat menyenangkan akhirnya. Betul, gitu. Miss. Oke, Miss Rina, aku mau tahu nih kira-kira kalau Beautiful Dance itu teachernya siapa sih Miss? Coba yuk. Siapa ya? Saya sendiri kebetulan. Oke. Gitu Miss. Yuk ikut yuk. Boleh. Kita nanti ya. Iya. Oke, kalau misalnya di Beautiful Dance nih Miss, kira-kira belajarnya tentang apa aja sih Miss? Banyak Miss. Jadi kita kenalkan anak-anak dengan dance dari berbagai macam genre gitu. Ada yang dengan lagu-lagu yang mungkin familiar di lagu pop seperti itu misalnya, yang familiar di umum, atau misalnya dengan lagu-lagu yang Miss, soundtrack film misalnya, atau kita kenalkan anak-anak dengan tarian hip hop atau lagu-lagu Korea seperti itu gitu. Terus habis itu juga karena banyak lagu yang kita kenalkan, jadinya tuh pasti adalah lagu yang dengan tempo yang lambat, tempo yang cepat gitu. Jadi mereka juga melatih koordinasi tubuh, melatih kesabaran juga, melatih pengendalian diri juga gitu. Oh kalau misalnya lagunya temponya segini berarti aku harus seperti apa ya gerakannya gitu. Kalau misalnya lagunya temponya cepat berarti aku harus seperti apa gerakannya. Seperti itu sih Miss. Biasanya saya juga tanya Miss, mau pakai lagu apa atau mau dance lagu apa, seperti itu.
Jadi tidak hanya berpacu dengan materi ya Miss, Iya. kayak harus dengan lagu ini, minggu ini gitu, pertemuan ini, tapi juga bisa anak-anak Ditawarkan. request ya Betul. untuk mau lagu dan dance apa nih hari ini, Iya. biar anak-anak juga senang gitu ya. Gitu Miss. Oke Miss, tadi kan kita sudah sedikit spill ya tentang Beautiful Dance. Kemudian ada juga program Modern Kawai, di mana Modern Kawai itu merupakan sekolah musik atau les-lesan musik gitu, dan banyak sekali yang ditawarkan programnya tentunya, seperti piano, violin, kemudian ada drum, gitar, dan masih banyak lagi. Dan untuk Kawai musik itu tidak terbatas hanya untuk usia anak-anak saja, tapi dari anak-anak sampai dewasa Miss. Jadi mungkin untuk orang tua yang berminat ya Miss, bisa mengajak anaknya untuk bergabung di Beautiful Dance, atau juga bisa bergabung di Modern Kawai dan belajar bersama nih. Anak dan orang tua belajar bersama di Modern Kawai juga Wah, bisa ya seru Miss sekali. ya. Bisa. Oke, terima kasih banyak Miss Rina Sama-sama, Miss sudah Nabila. bergabung di podcast episode ini, dan terima kasih buat penonton semuanya. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.